Official. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu sekolah vokasi yang masih membuka pendaftaran lewat jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Dan bagi kalian yang berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di sekolah vokasi, atau kalian yang lebih suka praktek daripada teori, harus tahu perguruan tinggi negeri mana aja yang masih membuka pendaftaran untuk pendidikan vokasi. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Swam Official dan tekan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga follow Instagram sobat_ambis. Kuy, kita lanjut. Oke, untuk pertama yang akan kita bahas ada Universitas Diponegoro. Undip membuka kembali ujian mandiri vokasi dengan menggunakan portofolio nilai rapot dan ujian online. Persyaratan mengikuti seleksi ini adalah yang pertama, siswa lulusan SMA, SMK, ataupun MA tahun 2021, 2020, dan 2019. Yang kedua, memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju. Yang ketiga, usia maksimal 22 tahun. Tata cara pendaftaran UM Vokasi. Yang pertama, peserta harus membuat user pendaftaran menggunakan email. Setelah itu, peserta mengisi data diri dan memilih jalur pilihan UM Vokasi. Jika sudah, peserta harus membayar biaya pendaftaran pada bank yang dituju. Ada Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri. Jika sudah, peserta mengisi data portofolio, yaitu rapot semester 1 sampai dengan 5 atau prestasi lain melalui aplikasi. Setelah itu, peserta wajib melakukan upload surat pernyataan setelah ditandatangani oleh peserta dan orang tua. Untuk formatnya dalam bentuk PDF ya sob. Jika sudah, cetak kartu peserta dan mengikuti ujian sesuai jadwal. Untuk pilihan prodi, peserta bisa memilih 2 pilihan prodi sesuai rumpun, ada saintek dan sosum. Untuk saintek ada 7 prodi pilihan, dan untuk sosum ada 6 prodi. Materi ujian untuk yang saintek ada TPS atau tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik yaitu matematika, biologi, kimia, dan fisika. Dan untuk rumpun sosum ada TPS atau tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Untuk tes kemampuan akademik ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Pilihan biaya studi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada jalur reguler. Pembayaran meliputi UKT golongan 7 atau 8 dan memilih SPI atau sumbangan pengembangan institusi golongan 1 atau 2. Yang kedua ada jalur kemitraan. Pembayaran meliputi UKT golongan 8 dan melakukan pengisian SPI di atas nilai SPI golongan 2. Dan yang ketiga ada jalur golongan tidak mampu atau pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasanya disebut dengan KIPK. Pembayaran UKT sesuai dengan regulasi KIPK dan tanpa biaya SPI. Jadi buat kalian peserta KIPK bisa banget daftar ujian mandiri untuk sekolah vokasi di Universitas Diponegoro. Biaya pendaftaran untuk ujian mandiri ini untuk kelompok saintek atau sosum sebesar Rp300.000. Biaya pendaftaran wajib dibayarkan oleh semua peserta, baik jalur reguler, kemitraan, maupun KIPK. Catat tanggal pentingnya ya sob. Untuk pendaftaran online dimulai tanggal 1 Mei sampai dengan 8 Juli 2021. Untuk pembayaran juga dimulai tanggal 1 Mei sampai dengan 8 Juli 2021. Cetak kartu peserta mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 9 Juli 2021. Untuk ujian atau tes seleksi pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk pengumuman hasil seleksi pada tanggal 16 Juli 2021.
Oke, selanjutnya ada Universitas Airlangga. Untuk persyaratan pendaftarannya, yang pertama, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Yang kedua, ijazah bagi lulusan tahun 2019 dan 2020. Yang ketiga, surat keterangan kelas 12 dari sekolah bagi lulusan tahun 2021, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan, serta dibubuhi cap yang sah. Yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. Untuk warga negara Indonesia lulusan luar negeri, ada beberapa persyaratan. Yang pertama, lulus dari satuan pendidikan yang setara dengan SMA, MA, ataupun SMK pada tahun 2019 atau 2020 sesuai dengan peraturan Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia. Yang kedua, surat keterangan kelas 12 dari sekolah bagi lulusan tahun 2021 sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah. Yang ketiga, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai kompetensi program studi yang dipilih. Untuk link pendaftaran, cek di deskripsi ya sob. Oke, kita lanjut. Untuk materi yang akan diujikan ada dua macam, yaitu tes potensi akademik dan tes kemampuan akademik. Untuk tes potensi akademik ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan penalaran. Untuk tes kemampuan akademik ada dua, untuk saintik dan sosum. Untuk saintik ada matematika, kimia, fisika, biologi, dan bahasa Inggris. Untuk sosum ada matematika, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, dan bahasa Inggris. Catat tanggal pentingnya ya sob. Untuk pendaftaran online dimulai tanggal 22 Juni sampai dengan 11 Juli 2021. Untuk verifikasi dokumen pendaftaran sekaligus pengumuman lolos verifikasi online dan perbaikan bagi yang tidak lolos dimulai tanggal 22 Juni sampai dengan 12 Juli 2021. Untuk pembayaran biaya ujian dimulai tanggal 22 Juni sampai dengan 13 Juli 2021. Ujian tulis dimulai tanggal 17 Juli 2021. Ujian tulis ini diadakan secara luring atau offline. Waktu pelaksanaan ujian tulis menyesuaikan dengan jumlah pendaftar. Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 23 Juli 2021. Selanjutnya ada Universitas Negeri Semarang, SMUNES atau Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program S1 dan D3 yang diselenggarakan secara mandiri dengan penilaian portofolio dan tes daring oleh Universitas Negeri Semarang. Untuk persyaratan umumnya yaitu siswa lulusan SMA, SMK, ataupun MA sederajat tahun 2021, 2020, dan 2019 memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju. Usia maksimal 22 tahun. Untuk pilihan program studinya, peserta SMUNES 2021 berhak memilih maksimum 2 prodi. Selanjutnya kita akan membahas biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran peserta SMUNES termasuk pemegang kartu KIPK dibayar melalui Bank BNI dan Bank BRI di seluruh Indonesia dengan menunjukkan PIN pendaftaran. Biaya pendaftaran tersebut meliputi biaya pendaftaran peserta SMUNES 2021 sebesar Rp250.000. Bagi prodi yang mensyaratkan portofolio uji keterampilan, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp150.000. Untuk link pendaftaran, cek di deskripsi ya sob. Oke, kita lanjut. Untuk pelaksanaan tesnya dilakukan secara online. Untuk materi tesnya ada bahasa Inggris dan TPA. Untuk waktu tesnya, setiap hari dilaksanakan 4 sesi dengan rincian sesi pertama pukul 8 sampai dengan pukul 10. Sesi kedua
pukul 10 lebih 15 menit sampai dengan pukul 12 lebih 15 menit. Yang ketiga, pukul 13 sampai dengan pukul 15. Sesi keempat, pukul 15 lebih 15 menit sampai dengan pukul 17 lebih 15 menit. Catat tanggal pentingnya ya sob. Untuk pendaftaran seleksi mandiri UNES program S1 dan D3 dimulai tanggal 21 Mei sampai dengan 9 Juli 2021. Untuk pembayaran pendaftaran dimulai tanggal 22 Mei sampai dengan 10 Juli 2021. Pencetakan kartu ujian dimulai tanggal 11 sampai dengan 12 Juli 2021. Khusus untuk peserta uji keterampilan, unggah dokumen portofolio mulai tanggal 1 sampai dengan 12 Juli 2021. Tes online dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2021 sesuai yang tertera di kartu peserta. Hasil seleksi SM UNES 2021 akan diumumkan pada tanggal 26 Juli 2021 secara online melalui laman resmi. Peserta SM UNES 2021 yang telah dinyatakan lulus seleksi pada suatu prodi tidak diperbolehkan pindah ke prodi lain. Itulah beberapa pendidikan vokasi yang masih membuka pendaftaran lewat jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian yang ingin melanjutkan ke pendidikan vokasi. Dan bagi kalian yang ingin request video selanjutnya, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. See you!